dan kesempatan oleh Allah untuk menyimak tentang kisah-kisah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita dengan semakin mengenal Rasulullah maka akan semakin bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari mahabbah tersebut insyaallah akan memudahkan kita untuk mutaba'atun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, kita akan masuk ke fasal tentang Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asyhadah. Ini di sini persaksian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Ini maksudnya apa? Kemudian apapun yang berkaitan dengan pujian serta kemuliaan yang Allah sematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang ditulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutus kepada kamu, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi. Jadi Allah terangkan kepada kita bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai saksi. Kemudian mubasyir artinya pemberi kabar gembira, yaitu dengan surga dan juga kenikmatan-kenikmatannya bagi ahli taatnya. Kemudian sebagai nadir di sini adalah pemberi peringatan dengan azab-azab Allah yang ada di dalam neraka. Dan ini diperingatkan bagi orang-orang yang enggan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah pertama dengan syahadah, yaitu saksi, kemudian pembawa kabar gembira, kemudian memberi peringatan. Setelah itu dilanjutkan dengan wada'iyan ilallahi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW juga sebagai pendakwah, artinya yang mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Jadi di sini bisa diartikan dalam syarah yang disebutkan di sini bahwa Nabi itu mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah. Karena kita tahu di zaman Nabi Muhammad SAW beliau itu hidup di masyarakat yang menyekutukan Allah. Oke, mereka itu menyembah Allah, mereka mengakui Allah, tapi juga mereka menyembah yang lainnya. Itu yang disebut dengan syirik. Jadi mereka melakukan kesyirikan. Yang didakwakan oleh Nabi ini adalah tauhid, supaya mereka ini mengesahkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi supaya mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak berdakwah, artinya mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan bi'idnihi, atas izin Allah. Dan ini sebenarnya tanpa disebut pun kita tahu bahwa siapapun yang bisa melakukan apapun di dunia ini pasti atas izin Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa memberikan kabar gembira, bisa menjadi saksi, dan juga bisa memberikan peringatan, bisa berdakwah, itu atas izin Allah. Tanpa disebut pun kita tahu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita para penerusnya, supaya kita itu punya rasa bahwa kita ini tidak bisa memaksakan kehendak kita di dalam berdakwah. Ya, katakanlah kita ini ustaz. Ya, ustaz itu bisa berdakwah berarti atas izin Allah, bisa memberikan nasihat atas izin Allah. Ya, meskipun misalnya saya dapat jadwal mengisi, tapi saya yakin
saya ini bisa mengisi sekarang ini karena Allah izinkan saya untuk mengisi. Kesadaran ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti atas izin Allah, termasuk dalam berdakwah. Dan ini juga bisa kita pahami bersama bahwa ketika seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki profesi yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, berarti orang ini benar-benar pilihan Allah. Kita tidak berarti saya harus jadi ustaz, saya harus jadi penceramah dan lain sebagainya. Menjadi pendakwah itu tidak mesti melakukan itu semua. Apapun yang kita ketahui dari hal-hal yang baik kita sampaikan kepada orang, kita nasihatkan kepada orang, maka kita sudah menjadi dai Allah. Tapi ingat, kita itu bisa melakukan itu semuanya biidnihi, atas izin Allah. Wasirajan munirah, dan Nabi Muhammad SAW itu diibaratkan oleh Allah sebagai cahaya yang bercahaya, pelita yang bercahaya, yuhtada bihi ilham, yang dengan Nabi orang-orang bisa mendapatkan hidayah untuk menggapai sebuah kebenaran. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Nanti kita akan bahas makna dari syahadat itu apa. Tapi kita lanjut dulu. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Beliau ditanya oleh salah seorang tabi'in, yaitu Atha bin Yasar, "Wahai Abdullah, akhbirni an sifati Rasulillah SAW." Coba berikan deskripsi kepadaku tentang Nabi Muhammad SAW. Gambaran umum Nabi Muhammad itu seperti apa, sifat-sifatnya. Maka beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca tadi. Dan beliau menyampaikan bahwa sifat-sifatnya Nabi ini telah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Apa sifat-sifat Nabi? Dikatakan syahid. Beliau adalah saksi. Beliau adalah mubasyir, pemberi kabar gembira. Beliau adalah nadhir. Beliau adalah pemberi peringatan. Kemudian ditambah setelah ayat itu wahirzan lil ummiyin. Beliau adalah pelindung. Ummiyin di sini diartikan adalah kaum Arab. Karena beliau diutus di Arab, maka beliau menjadi pelindung di sana. Di sini bisa kita artikan maknanya, karena makna ini bisa kita katakan multitafsir. Pelindung dalam hal apa? Salah satu makna yang bisa kita ambil adalah keberadaan Rasulullah SAW di Mekah pada saat itu dan juga di Madinah dan di Arab secara umum itu bisa menjadi penjaga untuk mereka. Penjaga dalam arti apa? Penjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan bahwa Allah tidak mungkin mengazab suatu kaum di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, engkau adalah hambaku, engkau adalah rasulku, dan engkau aku namakan Al-Mutawakkil. Kalau kita bisa ibaratkan al-ismu al-musamma, nama ini yaitu Al-Mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Nama ini cocok untuk Nabi Muhammad SAW karena beliau itu ya Sayyidul Mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang paling tawakal. Kalau bicara tentang tawakal, maka ya Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Kemudian beliau laisa bifadl. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya tidak buruk. Akhlak yang tidak buruk itu terlihat dari ucapan dan perbuatan. Berarti ucapannya Nabi ini bagus, enak didengar, tidak menyakiti hati. Begitu juga dengan perbuatannya. Wala ghalib, kemudian hatinya tidak keras. Mungkin kalau kita
artikan untuk bahasa masyarakat kita, orangnya agak ngeyel. Jadi kalau dibilang apa, itu beliau terima kalau itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ngeyel, tidak keras kepala, tidak keras hati. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sakhaf fil aswaq, dan beliau itu tidak ribut di pasar, tidak teriak-teriak di pasar. Nah, ini diartikan. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pedagang sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Karena setelah menjadi nabi dan rasul, aktivitas dagangnya ditinggalkan oleh Nabi, fokus di dalam dakwah. Tapi sebelumnya beliau itu pedagang. Cuma perbedaannya Rasulullah SAW dan pedagang-pedagang yang lain, kalau Nabi kita itu pergi ke pasar berdagang, tidak membawa ambisi bersaing dengan yang lain. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi tidak punya keinginan bahwa nanti punya saya harus laku yang lain, jangan laku. Tidak ada hal tersebut dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak punya ambisi itu, sehingga apa yang beliau santai aja. Kalau jualan dia jualan, tidak usah teriak-teriak. Tidak usah misalnya kita ini jualannya sama, nanti jangan beli di situ, beli di sini aja. Jadi berarti kan orangnya hatinya tak bersih. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Beliau yang berdagang itu sebagai apa? Ya, sebagai bentuk ikhtiar. Tapi dengan penuh keyakinan bahwa yang akan memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah gambaran juga dari tawakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ribut di pasar. Tidak ribut di pasar. Dan ini tidak sedikit yang kita lihat, misalnya kita ke pasar. Dan ini perlu kita ingatkan. Para pedagang-pedagang misalnya, kita lagi lihat di satu tempat yang lain ngajak, ke sini, nggak bagus. Itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Ya kita selesaikan aja. Kalau misalnya orangnya itu mau beli di situ, ya jangan. Tidak perlu kita itu apa istilahnya ya, mencari rezeki dengan cara menyakiti orang lain seperti itu. Dan itu sangat luar biasa dampaknya ketika kita hidup bermasyarakat tapi kita tidak menerapkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti ini. Ini konteksnya adalah dagang. Ya, kemudian beliau itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan keburukan, beliau tidak balas dengan keburukan. Bahkan banyak dalam kisah kita dapatkan keburukan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana yang diperlakukan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Setelah hijrah, ketika kekuatan Nabi sudah besar bersama para sahabatnya, Fathu Makkah, itu mereka tidak maafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka ini kalau dibilang ini sudah kelewatan pada Nabi. Yang mereka lakukan kepada Nabi ini sudah lewat dari logika manusia. Yang beradab itu sudah tidak beradab lagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi dalam kondisi beliau itu sudah siap, sudah kuat, bisa balas dendam, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Idhabu wa antum tulaqah. Pergi kalian sudah saya maafkan, kalian bebas. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemudian ya beliau itu yang memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mewafatkan Rasulullah SAW sampai dia meluruskan agama yang bengkok. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali agama yang ada di Mekah dan sekitarnya itu sudah lurus. Kita tahu sebelum diputusnya Nabi SAW, Mekah itu tempatnya berhala. Sebenarnya ajaran warisan orang-orang Mekah itu adalah ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail, ajaran Islam. Tapi karena berjalannya waktu, akhirnya banyak sekali virus-virus yang masuk, termasuk
berhala-berhala yang dibawa dari luar Mekah ke kota Mekah. Akhirnya orang-orang Mekah yang dulunya hanya menyembah Allah, mereka menjadi orang-orang yang menyembah berhala juga. Nah, maka dikatakan bahwa agama orang-orang Arab pada saat itu sudah bengkok. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin diwafatkan oleh Allah sampai yang bengkok ini diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah Fathu Makkah, kemudian orang-orang Arab yang di sekeliling Mekah itu berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW, ikrar menjadi umatnya Rasulullah SAW. Artinya masuk ke dalam Islam. Itu di dalam riwayat disebutkan salah satu pertanda akan wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena misi sudah selesai. Dan itu kita baca di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam secara bergerombolan. Jadi dari suku-suku Arab ini melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah menaklukkan di Fathu Makkah. Setelah itu orang-orang berdatangan masuk secara sukarela menjadi orang-orang Muslim. Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW sudah mempersiapkan diri, berarti tidak lama lagi aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian tugasnya Nabi dikatakan untuk supaya orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Dan ini berlangsung hingga saat ini. Kita yang ada di ujung timur dunia ini sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup. Ini kiasan, bukan berarti orang buta akan menjadi melihat, atau orang tuli bisa mendengar, bukan. Tapi ini orang-orang yang matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi tidak digunakan. Maksudnya hatinya bisa mencerna, bisa merenung, tapi itu tidak digunakan. Itu maksudnya. Artinya membangun kesadaran kepada umat manusia untuk menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan dirahmati Allah. Kemudian juga di sini ada pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sudah kita bahas tadi kita tidak bahas lagi. Ya, intinya beliau itu adalah orang yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Usaddiquhu bikulli jadid. Jadi diarahkan untuk melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau atau mengkondisikan Rasulullah SAW untuk memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian Rasulullah SAW salah satu sifatnya yang baik itu adalah sakinah, tenang. Kalau bahasa kita ini orangnya tidak kumerusuh, tenang dalam menghadapi dunia ini, tenang. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa orang itu tidak tenang hidup di dunia ini? Ada dua. Apa yang dia miliki hilang, atau apa yang diinginkan belum dia dapat. Orang kumerusuh akhirnya. Rasulullah SAW itu tidak memiliki hati. Beliau tenang karena beliau benar-benar yakin dan tawakal kepada Allah SWT. Makanya tenang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga diberikan oleh Allah hati yang bertakwa. Jadi hati yang bertakwa. Dan itu sudah disampaikan oleh beliau bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ketika ada 3 orang yang datang ingin menyaingi ibadahnya Rasulullah SAW. Ada yang mau puasa tidak mau batal-batal, ada yang mau sholat tidak mau tidur-tidur, ada yang mau joblos seumur hidup. Maka disampaikan bahwa itu bukan berarti kalian akan menjadi orang yang lebih baik. Orang yang baik itu yang mau mengikuti aku.
Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hatinya Nabi itu adalah hati manusia yang paling bertakwa. Kemudian akalnya Rasulullah SAW itu adalah akal yang bijaksana, akal yang bijaksana. Kemudian wataknya Rasulullah SAW itu jujur. Orang itu kalau jujur hidupnya selamat. Orang itu kalau jujur di mana-mana dia bisa hidup. Kalau jujur, sebaliknya orang itu kalau suka bohong dimanapun tidak diterima oleh orang. Makanya sifat dasar Rasulullah SAW itu adalah jujur. Beliau jujur, beliau amanah. Makanya dikenal dengan Al-Amin, orang terpercaya, orang yang amanah, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau juga memiliki watak yang tidak lupa dengan kebaikan orang lain. Artinya memiliki sikap berhutang budi pada orang lain. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan itu selalu diingat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak lupa dengan kebaikan orang. Dan ini bisa kita amalkan insya Allah. Jadi sifat-sifat seperti ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bahkan ada dalam riwayat disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan tawanan orang-orang kafir Quraisy. Setelah sebuah perang terjadi, ada tawanan-tawanan perang. Setelah tawanan-tawanan itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau sampaikan, andaikan ada seorang pemuka Quraisy pada saat itu, saya lupa namanya siapa, namanya mungkin bin Adi atau siapa, Allah lupa. Intinya pemuka Quraisy ini dulu pernah membantu Rasulullah SAW, pernah membantu. Setelah dari Taif, beliau berdakwah di Taif, beliau mau masuk Ka'bah dan masuk Mekah pada saat itu bisa dikatakan beliau terancam karena orang-orang Mekah pada saat itu menganggap Rasulullah SAW ini mencari kekuatan di luar untuk menyerang Mekah. Makanya istilahnya beliau ini terancam. Maka salah satu yang beliau lakukan itu meminta dari salah satu pemuka Quraisy agar memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ada satu pemuka ini yang menyanggupi, saya akan menjadi penjaganya Rasulullah. Saya akan mengamankan Rasulullah SAW. Padahal saat itu dia masih musyrik. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke Mekah dan tidak ada yang berani menyentuh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya karena kebaikan orang itu. Kembali lagi, ketika tawanan ini datang setelah perang, Nabi bersabda, andaikan orang itu datang kepada saya saat ini dan dia masih hidup, kemudian dia minta kepada saya, tawanan ini dibebaskan, saya bebaskan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi beliau ingat kebaikan orang meskipun itu bukan orang yang seakidah dengan beliau. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa nama dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Ahmad. Ini banyak sekali keterangan-keterangan. Ya, saya ambil beberapa dan tidak mengulangi apa yang sudah dijelaskan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara Rasulullah SAW yang sedikit akan dibuat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu yang dipahami oleh para ahli hadis dan para pensyarah hadis, bahwa keadaan orang-orang Mekah pada saat itu dan orang-orang Madinah yang susah dan lain sebagainya, berkat Nabi Muhammad SAW, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nikmat yang sedikit menjadi nikmat yang banyak. Dan itu terbukti setelah datang Nabi Muhammad SAW, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu lebih makmur kehidupan mereka. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Yang fakir-fakir dulu di zaman Nabi banyak orang fakir, tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, setelah Islam bersebaran di mana-mana, akhirnya orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah menjadi orang-orang yang berkecukupan.
Ini sampaikan di dalam hadis ini. Kemudian orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berperang dari tahun ke tahun, berkat Nabi Muhammad SAW menjadi bersatu. Sebagaimana orang-orang yang ada di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, mereka yang dari berpuluh-puluh tahun berperang tidak ada hentinya, berkat Nabi Muhammad SAW mereka bersatu. Ini beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan umat terbaik oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga di sini disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu adalah al-hamduna lillahi ala kulli hal. Umatnya Nabi itu salah satu sifatnya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini insyaallah kita selalu bisa masuk golongan ini. Jadi dapat apapun alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ciri-ciri dari umatnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan bahas apa makna dari syahadat. Dikatakan, ya di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan begitulah kami jadikan kalian ini adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasatan. Umat wasat. Nah, wasat di sini dikatakan adalah ulul. Jadi umat yang adil. Umat yang memutuskan sesuatu secara objektif. Itu namanya umat wasat. Jadi umat yang adil dalam memutuskan. Ini nanti kenapa kita dijadikan umat itu? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena nanti di akhirat kita akan menjadi saksi. Umatnya Rasulullah SAW ini nanti akan menjadi saksi di akhirat. Saksi untuk siapa? Untuk para nabi dan para rasul terdahulu. Di sini ada dua yang saya baca. Dikatakan bahwa nanti Nabi Nuh alaihissalam pada hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah. Kemudian Allah akan bertanya kepada Nabi Nuh, hal balagta, apakah risalah Allah ini telah engkau sampaikan wahai Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh akan menjawab, na'am, aku telah menyampaikan. Fayud'a qaumuhu. Setelah itu kaumnya Nabi Nuh itu akan didatangkan. Ini saya tanya, kaum Nabi Nuh itu yang beriman lebih banyak atau yang tidak beriman? Yang tidak beriman lebih banyak. Cuma sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika mereka didatangkan, fayuqallahu, ditanya mereka, hal balaghakum, apakah Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah kepada kalian? Fayaqulun, maka mereka akan berkata, yaitu umatnya Nabi Nuh, yang mana mayoritasnya itu tidak beriman kepada Nabi Nuh, ma atana min nadiri wa ma atana min ahad. Jadi mereka mengingkari apa yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah sampaikan, aku telah sampaikan ya Allah. Tapi mereka umat ini tidak terima. Tidak ada yang memberikan kami peringatan. Tidak ada satupun yang datang kepada kami. Fayuqalu li Nuhin, maka akan dikatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, man yashhadu laka, siapa yang bisa menjadi saksimu wahai Nabi Nuh? Siapa yang kira-kira bisa jadi saksi? Maka beliau menjawab, Muhammad wa ummatuh sallallahu alaihi Nabi Muhammad, yang akan menjadi saksi. Aku ini telah menyampaikan risalah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kita nanti mudah-mudahan termasuk orang-orang yang tinggal dalam keadaan Islam.
dalam keadaan iman. Di salah satu tugas kita di akhirat nanti akan jadi saksi para nabi terdahulu, karena mereka akan didustakan oleh kaum-kaumnya sendiri. Jadi kita akan jadi saksi bagi mereka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis. Kita berdasarkan itu nanti kita akan menjadi saksi untuk para nabi dan Rasul terdahulu. Amin ya rabbal alamin.